Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Oke, Pralita coba ya, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih nak Pralita ya. Bagus sekali sudah mampu memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, anak-anak sudah buka Google Classroom-nya? Sudah. Nah, ada absen ya anak-anak ya. Silakan. Anak-anak, kita akan awali dengan salam PPK. Salam PPK. Salam. Cerdas. Karakter. Menyenangkan. Luar biasa. Hari ini kita akan menyanyi anak-anak. Kita mulai 1, 2, 3. Tidak kulupakan anak-anak tahu nggak asal dari barang-barang ini? Asal negaranya, yuk. Tahu nggak? Indonesia. Berarti dari Indonesia. Indonesia. Dari Turki. Nah, semua barang-barang yang ada di sini ya, yang Pak Guru tampilkan ini, nah bisa kita jumpai ya di Indonesia. Ini karena ada pengaruh globalisasi ya namanya. Sekarang dengan adanya globalisasi kita bisa membeli ya, barang-barang seperti yang ada di gambar yang Pak Guru berikan. Ya, nah kita akan belajar tentang tema globalisasi anak-anak, tema 4 ya, kelas 6. Nah, subtema 1 pembelajaran 1. Ya, nah adapun kompetensi dasarnya di sini ada 3 muatan yang kita akan pelajari anak-anak. Ada tujuan pembelajarannya anak-anak. Nah, tujuan pembelajarannya, nah ini ada 8 anak-anak. Nah, anak-anak, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama anak-anak dengan negara lain. Yaitu dalam hal ini adalah negara-negara yang ada di ASEAN. Jadi itu. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Saya akan tampilkan ini. Ya. Nah, Menteri Luar Negeri ya Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Nah, anak tahu angklung ini asalnya dari mana? Tepatnya dari mana? Yuk. Jawa Barat. Dari Bandung ya, Jawa Barat. Nah, coba anak-anak perhatikan teksnya dari sininya, di buku anak-anak juga sudah ada. Jadi di sini angklung dipromosikan ke dunia ya, bagus sekali. Nah, kira-kira kalau misalnya tentang teks ini anak-anak, kira-kira ini bentuk kerjasama Indonesia di bidang apa anak-anak? Kebudayaan ya, karena sebelum itu merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Nah, di sini Indonesia menjadi tuan rumah. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel yang tadi ya anak-anak. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Iya, pernah menjadi tuan rumah ya dalam perjanjian kerjasamanya ya. Bagus sekali. Nah, ada pertanyaan. Apa saja bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya? Apa saja manfaat kerjasama tersebut bagi Indonesia? Kerjasama Indonesia dengan negara lain memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN lainnya meliputi berbagai bidang, salah satunya kerjasama di bidang sosial dan budaya. Ya, kerjasamanya nanti anak-anak bisa mencari informasinya lagi ya di Google Classroom-nya ataupun di buku. Ya, silakan. Yang pertama tentang kemajuan dan perlindungan perempuan. Ada apa lagi? Ada kerjasama kebudayaan dan larangan ASEAN. Nah, ini lagi Ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan hidup. banyak ya. Nah, inilah tugas anak-anak nanti. Coba temukan contohnya ya. Dan kemudahan apa saja. Nah, itu anak-anak yang akan mencarinya nanti. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial yang disampaikan secara ilmiah. Iya, bagus sekali Pralita. Struktur teks eksplanasi itu ada 3 anak-anak. Yang pertama topik masalahnya. Nah, ada deret penjelas. 3 ada simpulan.
Tahukah kamu listrik mempunyai peran penting di era globalisasi? Nah, bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Ini contoh teks eksplanasi anak-anak ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Nah, paragraf pertama ini termasuk dari topik permasalahannya. Yang kedua, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Ya, nah ini dijelaskan. Nah itu namanya deret penjelas. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini kira-kira apa namanya anak-anak? Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Jadi tugas anak-anak adalah mencari informasi penting di masing-masing paragraf tersebut. Nah seperti ini anak-anak. Paragraf 1 apa sih topik masalahnya? Cari intinya. Nah kita akan lanjut anak-anak. Tahukah kamu bagaimana energi listrik dihasilkan? Nah, energi listrik dan cara menghasilkannya. Nah, energi listrik dihasilkan oleh sumber listrik atau sumber energi listrik apa saja itu? Benda-benda Nah, sumber energi listrik itu benda-benda yang dapat membangkitkan energi listrik. generator, Ya, generator. Lagi. Aki, baterai, Nah, siapa yang tahu penjelasan tentang salah satu saja sumber energi listrik ini? Baterai itu apa sih? Elemen apa? Disebut elemen kering. Iya, elemen kering baterainya ya. Nah, di baterai ini terjadi perubahan energi kimia ya menjadi energi listrik. Nah, kemudian ada di sini tampilan skema PLTA. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang aktivitas kita sebentar anak-anak ya. Classroom. Nah, di sini adalah tampilan Google Classroom-nya. Nanti anak-anak bisa buka, kemudian ada tugas kelas di sana kan. Nanti anak-anak diskusinya di setiap kelompok ini ya. Kita diskusikan itu adalah LKPD. Ini dia kelompoknya. Sekarang silahkan anak-anak akhiri ya, bisa diakhiri Zoom meetingnya. Nanti kita akan Zoom meeting lagi jam 12 anak-anak ya. Ayo anak-anak silahkan bisa ditinggalkan room meetingnya. Pak Guru akan lanjutkan ke penyampaian hasil diskusi kalian. Dari hasil diskusi yang kalian lakukan di Google Classroom, Pak Guru sudah pantau dari masing-masing kelompok yang ada dari A sampai E. Untuk yang bagus, tadi Pak Guru lihat kelompok B bagus diskusinya dengan kelompok A. Nah, sekarang siapa yang bisa menyampaikan hasil diskusinya yang tadi? Pralita? Hasil diskusinya. Komponen utama apa saja yang terdapat pada pembangkit listrik mikro hidro tersebut? Kincir air, dinamo atau turbin, aliran sungai, dan generator. Tuh, air dialirkan melalui sebuah pipa besar ke dalam rumah pembangkit yang umumnya dibangun di bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. 2. Energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Ya, bagus sekali ya. Nah, dari hasil diskusi dari kelompok B itu ya, dari kelompok B tadi Pak Guru lihat cepat sekali diskusinya. Ya, apa yang sudah kamu pelajari hari ini tentang teks eksplanasi, dan yang ketiga adalah tentang atau menyalurkan energi listrik. Ya. Kemudian selanjutnya, nah evaluasi anak-anak. Nah di sini di Google Classroom ya, Google Classroom sukses anak-anak juga akses di sana ya, di Google Classroom-nya sudah. Nah sebelum Pak Guru tutup, ya, adapun yang harus anak-anak persiapkan di pembelajaran berikutnya, yaitu pada pembelajaran 2 ya, di pembelajaran 2 silakan anak-anak belajar. Nah nanti kita akan ketemu lagi teks eksplanasi ya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih anak-anak. Pak Guru tutup dengan Om Santi 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 Om.